Worth it apa ya ini HP? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan nge-review Redmi Note 10 yang hype banget. Seberapa worth it ya ini HP? Let's check this out. Kita ngomongin desain dulu ya. Bisa dibilang ini HP 2 jutaan dengan feel termewah yang pernah kita pegang. Gimana enggak, finishing backdoornya yang kalem banget dan simple bikin HP ini terlihat manis. Apalagi desain kameranya yang jujur keren banget sih. Terinspirasi dari Mi 11 kayaknya, tapi tetap kasih sentuhan yang berbeda. Ditambah sentuhan finishing stainless steel di bagian framenya. Gak cuma itu, bodinya juga dibikin curve, bikin kelihatan makin seksi dan menambah kesan mewahnya. Pindah ke depan, ternyata tetap dikasih kemewahan di sini. Karena di depan kita akan menemukan layar seluas 6,43 inch dengan desain punch hole di tengah disertai earpiece di posisi paling atas. Masih ada lagi di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang udah menyatu dengan fingerprint scanner dengan material yang nggak akan kalian temukan di HP 2 jutaan lainnya. Di kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated. Di sisi atas ada secondary microphone, grill speaker, dan satu infrared blaster. Lalu terakhir di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, microphone, port USB Type-C, dan grill speaker utama. Feel-nya saat dipegang serasa naik kelas kita. Nggak kayak HP 2 jutaan. Bener deh, kalau Poco M3 kemarin kita puji-puji, yang ini Poco M3 serasa HP mainan. Plus udah dapet sertifikasi IP53, yang berarti tahan cipratan air dan debu. Kemewahan mana lagi coba yang kalian coba dustakan? Gawat banget sih nih HP. Ada yang berani nggak ya bikin desain spek yang setara tapi dengan range yang sama? Redmi Note 10 ini memiliki layar seluas 6,43 inch bukan IPS tapi Super AMOLED beresolusi Full HD Plus 450 nit dengan peak mencapai 1100 nits, kerapatan layar di 409 ppi, serta sudah dilapisi perlindungan Corning Gorilla Glass 3. Kait performanya selama penggunaan ya udahlah mewah banget ini layarnya. Nonton multimedia udah sabi banget. Warna hitamnya beneran hitam. Kalau nonton video HDR mah jangan ditanya, bener-bener kemanja deh mata kita. Selama pegang HP ini layarnya kita nggak ada keluhan touch delay, jadi aman. Lalu setelah pengalaman kita dengan layarnya tadi, baik untuk kebutuhan gaming ataupun multimedia akan semakin terasa dimanjakan karena sudah hadirnya stereo speaker di HP ini. Suara yang dihasilkan terasa lumayan renyah di telinga, di volume tertinggi masih tidak pecah. Bassnya juga udah lumayan berasa, serta separasi antar suara juga lumayan clear. Yang perlu dijadikan catatan adalah, walaupun sudah stereo, cuma entah kenapa pembagian suara yang keluar dari speakernya terdengar tidak berimbang antara kanan dan kiri. Dan untuk layar dan speaker, kayak masih no contest deh. Redmi Note 10 ini juga menggunakan MIUI 12 yang berbasis Android 11 sebagai interface-nya. Cuma secara tampilan kita ngerasa nggak terlalu beda jauh. Ya paling ada tambahan fitur-fitur dari Android 11. Special feature yang di bawah HP ini juga masih mirip-mirip, kayak game turbo yang kita ngerasa nggak ada pengembangan berarti. Terus ada video toolbox di mana MIUI menyematkan special effect pada aplikasi-aplikasi video. Floating windows yang akan sangat berguna banget buat multitasking. Serta ada light mode kalau kita pengen HP kita agak entengan. Jadi nanti ikonnya berubah jadi gede-gede. Oh iya, untuk bloatware ada 11 aplikasi yang kesemuanya bisa di-uninstall. Lalu kalau bicara soal sensor di HP ini, untuk sensor esensialnya pas kita cek menggunakan aplikasi sensor toolbox, hasilnya ternyata udah lumayan lengkap. Mulai dari accelerometer hingga gyroscope yang sudah bertipe hardware. Sehingga kalau kita pakai buat main PUBG, rasanya udah enak kok. Pindah ke sensor biometrik di HP ini, jelas sudah memiliki fingerprint scanner yang bertipe side mounted dan face unlock yang performanya sudah akurat dan lumayan cepat dalam membuka kunci layar. Serta andalan Redmi yaitu IR Blaster. Kalau UI-nya selera sih, tapi sensornya udah mantep banget. HP ini membawa setup quad kamera dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel, ditemani dengan 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 13 megapiksel. Terkait hasil foto dari kamera utamanya, kalau di kondisi outdoor atau kondisi cahaya yang mumpuni, hasil fotonya sih menurut kita udah masuk kategori lumayan bagus. Warna terlihat menarik, cenderung ke arah natural. Detailnya dapet dengan dynamic range yang juga lumayan oke. Cuma kalau mau menghasilkan foto yang terlihat lebih baik lagi, kita bisa mengaktifkan mode HDR-nya atau kita bisa aktifkan AI-nya.
Untuk lensa ultrawide sendiri menurut kita masih sangat standar, tapi di range harga segini udah dapat ultrawide udah bagus kok. Performa kameranya kalau diajak buat foto-foto bokeh juga tergolong rapi, dengan separasi antar gambar dan objek tidak terlihat asal-asalan. Sedangkan untuk lensa makronya ya biasa aja lah, lumayan aja buat nambah-nambah preferensi dalam pengambilan gambar. Nah, untuk hasil foto kondisi low light memang akan sangat terbantu dengan hadirnya fitur night mode. Tapi kalau kondisinya udah gelap dengan cahaya minim, noise akan tetap menghantui. Untuk hasil foto kamera selfie-nya ternyata kita lebih dibuat kagum karena mengingat resolusi yang cuma 13 megapiksel tapi bisa menghasilkan foto yang lumayan bagus dibandingkan dengan HP lain di range harga yang sama. Pindah ke sektor perekaman videonya. Di kamera belakang kita bisa merekam dengan resolusi 4K. Terkait hasilnya kita sih ngerasa nggak wah banget. Mungkin kata cukup adalah yang paling pas untuk menggambarkan hasil videonya. Tapi mengingat bandrol harga dari HP ini kita nggak bisa komplain dong. Kita jelasin dikit ya, yang 1080p 60 fps tanpa IIS. Hasilnya udah cukup oke kok di kelas harganya, walau nggak terlalu stabil jadinya. Dan ini adalah 1080p 60 fps di Redmi Note 10. Dibilang stabil banget enggak lah. Nah, kalau kita mau aktifkan IIS-nya, FPS-nya akan turun menjadi 30 fps dan hasilnya stabil banget dengan detail yang agak turun. Dan ini 1080p 30 fps dengan image stabilization. Hasilnya ya jadi lebih stabil tentunya dengan detail yang turun dibandingkan 1080p 60 fps tadi. Ya ada yang di crop jadinya agak turun. Hasil perekaman video kamera depannya juga relatif sama aja dengan hasil video kamera utamanya dan hanya bisa merekam di 1080p 30 fps. Dan ini rekaman video kamera depan dari Redmi Note 10. Hasilnya agak berat sih, agak susah. Warnanya tuh agak mendek. Kalau untuk stabil sih. Tapi untuk harganya harusnya sih ini juga udah lumayan oke lah. Dan ini kelihatan kayak agak di crop jauh banget. Kita yakin sih kalian emang gak terlalu ngarep banget kan kamera Xiaomi bakalan bagus, soalnya mau pakai Gcam kan. Redmi Note 10 ini sudah membawa kapasitas baterai yang lumayan gede di 5000 mAh. Terkait performa ketahanan baterainya, kita bisa dapat screen on time hampir 7 jam di kondisi baterai tersisa 10%. Kalau mau yang lebih detail lagi, kita kasih gambaran sedikit. Kita coba main Genshin Impact di settingan grafis lowest 60 fps selama 30 menit. Hasilnya baterainya berkurang 8%. Selanjutnya, kita juga sempat nyobain nonton YouTube di resolusi 1080p dengan skenario brightness dan volume kita set di 100%. Hasilnya baterai berkurang 4% aja. Lalu kalau misalnya kita bicara durasi pengecasan, HP ini tergolong wah karena sudah membawa kapasitas charger beroutput 33 watt. Gokil. Kita ngecas dari jam 7 lewat 45 menit, baru kelar di jam 10 lewat 1 menit. Idealnya 1 jam lebih dikit udah penuh loh. Mudah-mudahan ini cuma bugs aja. Kalau soal baterai awet sih, tapi kenapa di kita ngecasnya lama ya? Redmi Note 10 ini menggunakan chipset Snapdragon 678 berfabrikasi 11 nanometer dengan GPU Adreno 612. Lalu untuk versi yang kita punya sekarang memiliki RAM 4GB dan storage 64GB. Di aplikasi Antutu V9.0.4, HP ini berhasil mendapatkan skor di 272.471 poin. Dan di aplikasi 3D Mark mendapatkan overall skor di Slingshot Extreme di 1473 poin dengan grafik skor di 1283 poin. Setelah tahu skor di atas kertasnya, kita langsung coba main PUBG dan Genshin Impact. Kita mulai dengan PUBG Mobile. Di game ini Redmi Note 10 maksimal bisa main di settingan grafis HD High dan Smooth Ultra. Akhirnya seri 6 gak ngelawak. Pas kita coba main di settingan HD High selama mainnya masih di arena udah lumayan enak kok. Gerakannya masih terasa smooth walau FPS-nya emang gak tinggi-tinggi banget, tapi imbasnya detail grafiknya cakep. Tapi kalau kita mau main ke Battle Royale, settingannya kita rubah ke Smooth Ultra karena feel-nya terasa jauh lebih enak. Wajar dong, FPS-nya kan lebih tinggi biar tambah lincah.
Terakhir untuk Genshin Impact, di HP ini secara default disarankan main di settingan grafis low 30 fps. Ya karena ini tes kita naikin ke high 60 fps dan hasilnya berat sih, gak nyaman kalau main di settingan ini. Karena kita banyak menemukan frame drop, jadi kita berkompromi di low 60 fps. Walau masih suka frame drop, tapi feel-nya masih lebih baik dari sebelumnya. Namun tetap ada sedikit catatan, karena kalau dipakai main lumayan lama, katakanlah selama 40 menit lebih, suhu di HP ini akan meningkat seiring dengan munculnya beberapa frame drop yang cukup ganggu pengalaman bermain. Walhasil, kita nggak saranin main lama-lama kalau Genshin Impact, takut burn in, AMOLED nih coy. Performa gamingnya lumayan loh di kelasnya, dan akhirnya Snapdragon punya perwakilan yang bagus di range harga 2 jutaan. Nah, masuk kesimpulannya nih, udah beli aja. Kalian mau apa lagi coba? Desain walaupun selera masing-masing, tapi kita yakin kalian gak punya masalah dengan desainnya, baik bodi depan maupun belakang. Layar dan speaker kita nggak nemu di range harga yang sama, kasih penawaran lebih baik dari ini. Kalau UI, ini selera sih. Kalaupun kalian gak suka, bisa pakai launcher pihak ketiga. Kalau kamera, ya ini mungkin gak se-hype itu. Tapi udah cukup bagus kok di kelas harganya. Dan ingat, masih ada Gcam. Kalau baterai jujur awet banget pemakaiannya. Tapi entah kenapa unit yang kita pakai ngecasnya lama bener. Entah box atau charger kita cuma 18 watt yang cosplay jadi 33 watt. Kalau performanya, akhirnya Snapdragon diselamatkan mukanya oleh Xiaomi. Karena di kelas 2 jutaan di Indonesia nggak ada tuh seri 6 yang bagus sebelum 678 ini. Loh, nggak ada kurangnya nih. Ya, kalau mau nitpicking, paling komplain kita ada di masalah iklan yang cukup intrusif di sini dan bloatware yang banyak banget. Mungkin ini salah satu cara agar Xiaomi tetap dapat cuan karena mereka jualan iklan juga untuk subsidi keuntungan di produk-produknya dan lagi-lagi keputusan di tangan kalian. And that's all. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya.